semua komponen suara masyarakat hari ini penting untuk elektoral. Jadi kita mesti menghormati, mesti bekerja sama agar kemudian seluruh kekuatan bisa terjalin. Namun elektoral tidaklah cukup untuk menjadi pertimbangan karena ada pertimbangan visi bersama, program bersama, misi bersama, sehingga kemarin komunikasi untuk pertama kali Ibu Ketua Umum menerima P3. Mudah-mudahan setelah ini bisa diformalkan. Layaknya ketika PSI menyampaikan itu dan belum diformalkan, atau Hanura menyampaikan itu belum diformalkan. Maka pada saat P3 kemarin menyampaikan juga secara internal yang ada di Jogja, kemudian ditindaklanjuti formal dengan menyerahkan dokumen itu kepada Ketua Umum. Mudah-mudahan ini menjadi satu contoh mekanisme kerjasama antar partai yang bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret, lebih jelas, dan ofisial. Saya kira semua yang ingin bekerja sama pasti punya harapan. Tapi yang terpenting kemarin disampaikan dengan sangat santun, dengan sangat etis, disampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh P3 untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan dilandasi sejarah-sejarah masa lalu yang evidence-nya sudah pernah ada. Apakah itu mulai dari Mega Bintang, kemudian Mega Hamzahas, kemudian ada Mega Hasim pernah terjadi, atau Ganjar dan Tajasin. Jadi sebenarnya proses panjang yang sudah pernah dilakukan. Tentu semua boleh punya pengharapan dan proposal-proposal seandainya kemudian dari PDI Perjuangan dan P3 berkomunikasi, ya P3 menawarkan. Mungkin kami juga akan bisa menawarkan calon wakil presiden, kira-kira seperti itu, tapi tidak menyebut nama, hanya menyebut kriteria. Dan Ibu Mega menyampaikan dengan sangat baik juga bahwa, oh itu nanti akan kita bicarakan, tapi mari kita menyatukan kerjasama dalam framework yang lebih bagus, dalam visi yang lebih jelas, agar kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat ini betul-betul bisa dikelola bersama-sama dengan tahapan memenangkan pemilu. Menyebut nama. Dan P3 tentu sebagai partai juga punya pengharapan-pengharapan itu, dan saya kira dengan sangat santun itu disampaikan dengan baik dan tidak menyebut nama. Bagaimana kerjasama itu bisa dimaknai lebih konstitusional, lebih programatis, lebih terarah, lebih terstruktur, sehingga ketika power sharing nanti tidak bisa dihindari dan pasti itu akan dilakukan. Saya kira itu ruang komunikasi yang perlu dibangun antar partai politik. Kita akan menemui Pak Ganjar Pranowo, artinya kita memberikan sinyal, saya harus terus terang, sebagai besar konfederasi buruh terbesar di Indonesia, akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Kenapa? Alasannya sangat kuat, karena Pak Ganjar lah pemimpin di daerah yang waktu itu saat memimpin Jawa Tengah sampai hari ini berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi buruh, bukan di dalam ruangan, langsung turun ke jalan, berani berdialog, berani bertanya. Itu yang kita butuhkan untuk memimpin masa depan Indonesia. Akan hadir Bung Said Iqbal, Andi Gani Nenawe bersama Pak Hermanto Ahmad, ada Bung Roy Dito, Ketua Umum Federasi Tekstil, bersama 9, jadi total ada 12 pimpinan buruh yang bertemu Pak Ganjar Pranowo hari ini. Hal yang menjadi bukan hambatan, menurut saya ada beberapa pertimbangan yang akhirnya kami bertemu di Pak Ganjar di keluarga Provinsi Jawa Tengah. Kami menghargai dan juga ini niat baik dari Pak Ganjar untuk mendengar pimpinan buruh, mendengarkan langsung aspirasi buruh. Untuk apa kami langsung datang pada saat itu? Kami ingin Pak Ganjar dari awal, sebelum memimpin Indonesia, tahu betul bagaimana problem masalah buruh Indonesia ke depan. Agar ketika beliau jadi presiden, beliau sudah sangat siap, benar-benar siap untuk bisa menjawab tantangan masa depan buruh Indonesia ke depan. Kita akan tetap partai buruh dengan dukungan yang lainnya. Partai buruh, dukungan terkuat hasil rakernasnya adalah Ganjar Pranowo. Hampir 70% DPD-nya mendukung Ganjar. Tapi akan diputuskan di awal Juni. Saya tidak mau partai buruh, tapi hasilnya seperti itu. Tapi Konfederasi Buruh Besar KSPSI akan membentuk segera relawan buruh sahabat Ganjar Pranowo. Saya ulang sekali lagi, kami akan menyiapkan sayap khusus pada saat kami memenangkan Pak Jokowi 2 kali Pilpres. Relawan buruh sahabat Jokowi. Jadi hari ini kami nyatakan relawan buruh sahabat Ganjar Pranowo akan segera berdiri di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri. Basis-basis kekuatan kami, KSPSI adalah konfederasi buruh terbesar di Indonesia. Yang saya pimpin saat ini, kami 2 kali dari mulai Pilgub bahkan 3 kali pemilihan membela Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi, dan hari ini kami nyatakan relawan buruh sahabat Ganjar Pranowo akan segera berdiri di. Demi kelancarannya Pres, Ganjar Pranowo disarankan mundur saja. Kalau masih gubernur, rakyat Jateng bisa marah. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta,
Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai calon presiden capres oleh PDIP saat dirinya masih menjabat Gubernur Jawa Tengah. Demi kelancaran manuvernya presnya, Ganjar pun disarankan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai orang nomor 1 di Jateng tersebut. Demikian diungkapkan analisis komunikasi politik Hendry Satrio. Pengunduran diri sebagai gubernur menurut Hendry memang harus dilakukan Ganjar segera mungkin. Hal itu agar dapat memberikan keleluasaan terhadap politikus PDIP itu dalam melakukan sosialisasi dirinya sebagai capres. Kalau dia masih menjadi gubernur Jawa Tengah, kalau nggak salah dia masih sampai November atau Oktober. Itu waktunya sudah banyak yang terbuang dan dia tidak bisa kemana-mana. Kecuali memang dia miskin etika, artinya dia cuek saja. Walaupun sebagai gubernur dia jalan-jalan terus. Saya yakin Ganjar nggak begitu, tutur Hendry di Jakarta Pusat Rabu 3 Mei 2023. Hendry berkeyakinan Ganjar bukan tipe yang demikian, yakni rela melanggar etika dan kepatutan untuk mencapai tujuan. Karena itu perkiraan Hendry, Ganjar akan mundur sebagai gubernur dalam waktu dekat, dan itu akan memudahkan dia untuk bermanuver untuk bersosialisasi, ujar Hendry. Di sisi lain, kalau Ganjar tetap mempertahankan jabatan gubernur sembari melakukan sosialisasi capres, hal itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Rakyat Jawa Tengah bisa jadi marah terhadap Ganjar selama dia masih gubernur Jawa Tengah itu. Satu, rakyat Jateng bisa marah yang akhirnya backfire-nya akan dia. Dia nggak dapat suara di Jawa Tengah dan merasa ditinggalkan dan dianggap diremehkan warga Jawa Tengahnya, ujar Ganjar. Kemudian yang kedua, ini kan sebuah contoh yang buruk buat rakyat Indonesia pada saat ada pemimpin yang meninggalkan rakyatnya saat dia menjabat. Jadi menurut saya dia akan mengundurkan diri sebagai gubernur Jawa Tengah, sambungnya. Sementara itu soal solusi melakukan sosialisasi di saat akhir pekan, Hendry memandang sulit dilakukan Ganjar mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas sehingga perlu waktu yang banyak pula untuk mengunjunginya satu persatu. Sekelas Ganjar harusnya bisa lebih banyak, mesti ke Jawa Timur, Barat, Sumatera Barat. Wah repot, kata Hendry. Kalau dia masih menjadi gubernur Jawa Tengah, kalau nggak salah dia masih sampai November atau Oktober. Itu waktunya sudah banyak yang terbuang dan dia tidak bisa kemana-mana. Kecuali memang dia miskin etika, artinya dia cuek saja. Walaupun sebagai gubernur dia jalan-jalan terus. Saya yakin Ganjar nggak begitu, tutur Hendry di Jakarta Pusat Rabu 3 Mei 2023. Di sisi lain, kalau Ganjar tetap mempertahankan jabatan gubernur sembari melakukan sosialisasi capres, hal itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Rakyat Jawa Tengah bisa jadi marah terhadap Ganjar selama dia masih gubernur Jawa Tengah itu. Satu, rakyat Jateng bisa marah yang akhirnya backfire-nya akan dia. Dia nggak dapat suara di Jawa Tengah dan merasa ditinggalkan dan dianggap diremehkan warga Jawa Tengahnya, ujar Ganjar.